berbeda, dan ada yang merupakan masalah yang dipecahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dua, masalah dipecahkan lebih dahulu sebelum bertindak adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam kurung antara lain pasal 284 KUHP. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan tuntutan pidana. Tiga, masalah dipecahkan dahulu sebelum mengambil keputusan. Menyangkut permasalahan yang diatur dalam pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberikan kewenangan, bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggungkan pemeriksaan, menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya. 4. Diminta perhatian bahwa ketika hakim tidak mempergunakan lembaga hukum ini, hakim pidana tidak terikat pada hakim putusan perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Menimbang bahwa Permen nomor 1 tahun 1956 merupakan upaya Mahkamah Agung mengisi kosongan hukum perihal prejudisial yang pada waktu itu belum terakomodir dalam hukum acara pidana. Hal tersebut tercermin dalam konsideran Permen nomor 1 tahun 1956 berikut. Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan acara pengadilan dan secara berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana. Dalam hal ini ada tampak keraguan-keraguan. Menimbang bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mahkamah Agung menganggap perlu dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia mengadakan peraturan sebagai berikut. 1. Pasal 1, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau suatu tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. 2. Pasal 2, pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan apabila dianggap tidak perlu. 3. Pasal 3, pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata tadi. Menimbang bahwa pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa harus dilaksanakan ditolak. Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkan keseluruhan eksepsi terdakwa selanjutnya, ditolak sih. majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi terdakwa sebagai Nggak apa-apa, berarti kita fight di bukti-buktinya nanti. Bukti-bukti pemanggilan saksi. Adalah terkait terdakwa tidak telah mencemarkan nama baik Resa Gadis, di mana terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya kepada keluarga sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah mencemarkan nama baik saudara Resa Eksepsinya ditolak. Yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal dan seterusnya. Jadi next pemanggilan saksi-saksi. Saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik dan seterusnya. Bahwa percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan, di mana adanya jasa ada harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis. Betul itu, betul. Dan itu sudah biasa saya lakukan, yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan beli produk.
baik produk tandingan ataupun produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayaran yang ada, saya melatih dan itu mengatur Desa Gratis dengan menjadikan saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan kekerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Tuh. Lebih bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, Iya benar. penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan terkait dengan pernyataan terdakwa kita menjadi tersebut bukanlah termasuk dalam materi pokok eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 dan dapat membatalkan surat dakwaan penuntut umum. Hal tersebut hanyalah pendapat terdakwa kita menjadi semata, yang mana pendapat tersebut sudah memasuki fase pembuktian pada pokok perkara, dan justru materi pokok perkaranya belum diperiksa di muka persidangan. Menimbang bahwa terkait perdata satu ini majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya Sependapat sama JPU. harus dilakukan Pemeriksaan dulu. baik yang dilakukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Oke, berarti pembuktian. Next pembuktian next. Ditolak. Nggak apa-apa guys, tandanya buktinya nanti akan digelar. Dan saat ini sedang dalam tahap mediasi, yaitu dalam tahap perdata nomor 489 dari PDJP dari 2025 dengan Jakarta Selatan, di mana terdakwa kita menjadi sebagai penggugat satu. Menimbang bahwa keberatan atau eksepsi kedua terdakwa telah menimbang bahwa dalam eksepsi atau keberatan kedua ini terdakwa telah menyampaikan alasan eksepsinya dan penuntut umum juga telah menyampaikan alasan tanggapannya. Menimbang bahwa terkait keberatan kedua ini karena telah diajukan keberatan atau eksepsi yang sama oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi terdakwa telah dinyatakan ditolak. Ya elah, ditolak. Bahwa setelah memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa karena keberatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa ditolak, maka memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 32 dari Khusus pada 2025 dari Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa terhadap surat dakwaan dari penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini dilakukan sampai dengan putusan akhir. Kapan? Nomor 1 dan 2 serta penanganan perundangan nomor bersangkutan mengadili satu menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 32 dari Khusus dari 2025 dari Jakarta Selatan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas. Tiga, Selasa. Lanjutkan pemanggilan saksi tanggal 22 ya. 2 Juli guys. pada jam 9 pagi. 9 pagi standby.